Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi akan mempresentasikan mengenai etika dalam kantor akuntan publik. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu pertama Aizatul Rofi'a, yang kedua saya sendiri Dewi Masita, yang ketiga Pranata Hermantri Utomo, yang keempat Dewi Lutfia Ahmad, dan yang terakhir adalah Adalia Egzarizki Fatika. Silahkan bagi teman-teman untuk mempresentasikan materinya. Yang pertama yaitu etika bisnis akuntan publik. Etika adalah aturan tentang baik dan buruk. Beretika dalam berbisnis adalah suatu pelengkap utama dari keberhasilan para pelaku bisnis. Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan yang berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain itu, dengan kode etik, akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien memakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi. Kemudian aturan etika dalam kantor akuntan publik atau KAP. Independensi, integritas, dan objektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, tanggung jawab dan praktik lain sangatlah penting untuk dipahami dan ditaati oleh setiap anggota KAP agar dapat menjadi seorang akuntan publik yang profesional. Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik sebagai entitas bisnis. Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik sebagai entitas bisnis bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik, terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba. Sebagai entitas bisnis layaknya entitas bisnis lainnya, kantor akuntan publik juga dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, pada kantor akuntansi publik, bentuk tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis, tapi meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik, terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba. Krisis dalam profesi akuntansi. Krisis dalam profesi akuntansi publik di Indonesia diperkirakan akan terjadi dalam 10 tahun ke depan, disebabkan karena adanya semakin minimnya SDM akibat kurangnya minat generasi muda terhadap profesi tersebut. Berdasarkan data Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, setidaknya 75% akuntan publik yang berpraktik di Indonesia berusia di atas 55 tahun. Kondisi ini tentunya akan mengancam eksistensi profesi akuntan publik di tanah air, karena tidak adanya regenerasi kepada kaum muda. Padahal seiring dengan semakin berkembangnya pertumbuhan industri di Indonesia, jasa akuntan semakin dibutuhkan. Apabila keadaan ini tidak bisa dibatasi, maka diperkirakan dalam 10 tahun ke depan profesi akuntan terancam mati. Padahal semakin ke depan profesi ini akan semakin menjanjikan karena pesatnya pertumbuhan industri. Pelaksanaan ekonomi di negeri ini ditunjang fungsi akuntan publik, oleh karena itu pemerintah melalui UU nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik mengatur peran dan bagaimana akuntan publik itu bekerja. Regulasi dalam rangka penegakan etika kantor akuntan publik. 1. Penyempurnaan kode etik yang ada penerbitan interpretasi atas kode etik yang ada baik sebagai tanggapan atau kasus
atas kasus pengaduan maupun keluhan dari rekan akuntan atau masyarakat umum. Hal ini sudah dilakukan mulai dari seminar pemutakhiran kode etik IAI Hotel Daichi 15 Juni 1994 di Jakarta dan Kongres ke-7 di Bandung, dan masih terus dan sedang dilakukan oleh pengurus komite kode etik saat ini. 2. Proses peradilan baik oleh Badan Pengawas Profesi maupun Dewan Pertimbangan Profesi dan tindak lanjutnya, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai anggota IAI. 3. Harus ada suatu bagian dalam IAI yang mengambil inisiatif untuk mengajukan pengaduan baik kepada Badan Pengawas Profesi atas pelanggaran kode etik, meskipun tidak ada pengaduan dari pihak lain, tetapi menjadi perhatian dari masyarakat luas. Peer review. Peer review adalah proses regulasi oleh sebuah profesi atau proses evaluasi yang melibatkan individu-individu yang berkualitas dalam bidang yang relevan. Metode peer review bekerja untuk mempertahankan standar, meningkatkan kinerja, dan memberikan kredibilitas. Dalam dunia akademis, peer review sering digunakan untuk menentukan kesesuaian sebuah makalah akademis untuk publikasi. Baik, itu adalah materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.